Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alvita Sofyan dari kelas 1A. Hari ini saya akan mengunjungi Museum Sri Baduga untuk melakukan observasi. Langsung saja kita lihat dan bahas apa saja yang menarik dari tempat ini. Museum ini didirikan atas prakarsa dari pemerintah Republik Indonesia yang pada waktu itu melihat banyaknya tinggalan kebudayaan yang ada di Jawa Barat yang sudah mulai kemudian dikhawatirkan akan hilang, disalahgunakan dan sebagainya. Maka kemudian turunlah ketetapan Repelita kedua, yaitu ingin membangun museum-museum di setiap provinsi yang ada di Indonesia termasuk Jawa Barat. Nah, dimulai pada tahun 1974 dengan menggunakan bekas dari Kawedanan Tegalega. Lokasi ini dulunya bekas Kawedanan Tegalega yang kemudian tidak berfungsi lagi, maka kemudian pemerintah menunjuk tempat ini sebagai tempat yang strategis untuk dibangun Museum Sri Baduga. Nah, tugasnya adalah untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, memamerkan, dan mengkomunikasikan benda-benda bukti material alam manusia dan lingkungannya yang ada di Jawa Barat, tujuannya untuk rekreasi dan pendidikan. Nah, ketika tanggal pembangunan tahun 74 dan baru selesai pada tanggal 5 Juni tahun 1980 dan kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri langsung pada waktu itu oleh Bapak Dr. Daud Yusuf. Dan kemudian kita baru menggunakan nama Sri Baduga itu 10 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 4 April tahun 1990. Nah, bagaimana sih cara museum ini merawat atau menjaga barang-barang bersejarah? Contohnya yang numismatik, kayak itu kan koin-koin mungkin bisa mudah berkarat. Nah, bagaimana cara merawat benda-benda tersebut? Metode juga. Nah, perawatan benda-benda koleksi museum ini kan ada dua sebenarnya. Perawatan secara nilai, ada juga perawatan secara benda. Untuk perawatan secara nilai, kemudian kita harus membuat dokumentasi dalam bentuk data-data yang berkaitan dengan benda tersebut, kemudian akan kita sebagai database-nya. Yang kedua adalah perawatan secara benda. Benda di museum ini sangat kompleks dari bahan materialnya. Ada besi, ada kayu, ada kain, ada organik yang lain, kayu dan sebagainya. Besi pun banyak macamnya, baik kuningan, tembaga, kemudian timah dan sebagainya, itu sangat bermacam. Nah, kita memiliki divisi tersendiri yang disebut dengan divisi konservasi. Divisi konservasi ini adalah pegawainya adalah mereka yang kita sebut sebagai konservator dan mereka berlatar belakang pendidikan kimia. Jadi mereka inilah yang kemudian menentukan, karena kebanyakan koleksi-koleksi ini kita rawat dengan bahan-bahan yang berunsurkan kimia. Oke, sekian observasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.